Sudah panjang-panjang ya mengetik untuk latar belakang skripsi hukum. Tapi waktu ditunjukkan kepada dosen, kok dicoret lagi, disuruh revisi lagi. Rasanya sudah panjang-panjang ya mengarang latar belakang masalah untuk skripsi hukum. Tapi kok kata dosen, ini terlalu umum, ini kurang tajam, ini tidak jelas apa yang akan dibahas. Ini terlalu kemana-mana pembahasannya. Apa saja sih sebenarnya hal-hal yang harus ada, hal-hal yang harus termaktub di dalam latar belakang masalah skripsi hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia. Bersama saya Mihfa Rizkia, MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini kita akan belajar ya, apa-apa saja hal-hal yang harus termaktub di dalam latar belakang masalah skripsi hukum. Apa-apa saja yang harus dicantumkan di dalam lembar-lembar latar belakang tersebut agar dia sah menjadi latar belakang ya, bukan seperti bab 2, bukan seperti bab 4. Oke ya. Di paragraf pertama di halaman 1 itu ya, latar belakang masalah skripsi hukum, yang harus diketikkan di situ ya, yang harus dimasukkan adalah ceritakan dulu fenomena umumnya ya. Misalnya temanya tentang apa? Tentang pernikahan dini misalnya. Nah, jadi ceritakan dulu fenomena-fenomena umum ya. Fenomena ini ceritakan dalam barang 1, 2, atau 3 paragraf. Nah, ceritakan dulu fenomena-fenomena secara umum tentang tema judul Anda itu. Langsung saja ya, langsung saja ke tema judulnya apa ya, tentang perceraian misalnya, tentang hak asuh anak misalnya, gitu, tentang jual beli online misalnya. Langsung saja ya. Isi dari judul skripsi itu ceritakan secara umum di halaman 1 skripsi Anda. Oke, selanjutnya yang kedua adalah karena ini skripsi hukum, tunjukkan dasar hukumnya ya. Jadi bukanlah misalnya undang-undangnya ditulis di situ, bukan ya, tapi diceritakan saja secara umum tentang undang-undang tersebut, dinarasikan saja ya. Misalnya ayat Al-Qur'annya misalnya mengutip hadis, boleh dinarasikan secara umum saja ya, disinggung. Disinggung, diceritakan, dinarasikan barang 3 paragraf ya. Jadi nomor 1 dan 2 tadi sudah dapatlah dia 2 sampai 3 halaman skripsi. Nah, lalu yang ketiga adalah tunjukkan ketidaksesuaian ya antara hal yang terjadi di lapangan dengan dasar hukum tadi. Tunjukkan ya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku atau ketidaksesuaian dengan teori yang ada di dalam buku. Nah, ceritakan apa ketidaksesuaiannya. Nah, ini udah masuk ke masalah di situ. Ya, udah masuk ke masalahnya. Apa yang tidak sesuai, diceritakan secara gamblang. Ini barang 3 paragraf juga. Ya, kalau sudah sampai ke tahap ini sudah sampai 4 halaman skripsi. Yang keempat ya, ceritakan apa masalah jika hal tersebut tidak dibahas. Apa akibat jika masalah tersebut tidak diselesaikan? Ya, diceritakan di situ. Barang 3 atau 4 paragraf ini adalah menceritakan betapa pentingnya penelitian ini ya. Jika tidak dibahas, apa masalah yang bakalan timbul? Jadi apa pentingnya penelitian ini? Nah, dinarasikan di situ juga. Lalu yang kelima, arahkan ke rumusan masalah ya. Jadi bukanlah rumusan masalahnya diketikkan di latar belakang masalah itu, bukan, tapi disinggung saja ya untuk menjawab rumusan masalah itu, begitu. Jadi rumusan masalah itu nyambunglah dengan masalah ya atau latar belakang yang membuat peneliti itu tertarik ya mengangkat judul itu. Jadi dinarasikan di paling akhir itu nanti rumusan masalahnya. Nah, jadi 5 hal yang saya sebutkan tadi itu memang dijelaskan secara runtut ya, harus ada di dalam latar belakang masalah skripsi hukum. Jadi jelas ya, yang pertama-tama kita cerita fenomena dulu. Terus kita cerita dasar hukumnya atau teorinya. Lalu kita cerita apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Ya, lalu kita ceritakan juga apa urgensinya nih kalau ini tidak dibahas, seperti itu kan.
Lalu kita bahas juga apa pentingnya penelitian ini untuk diangkat, untuk dikaji. Nah, lalu jelaskanlah apa sebenarnya keinginan penulis ya untuk menjawab masalah tersebut ya, sehingga penulis merumuskan masalah di dalam skripsi penulis. Jadi diakhiri dengan seperti itu. Maka kalau latar belakang masalah skripsi hukum dibuat dengan adanya 5 elemen ini, barulah menjawab ya, lengkap dia isi dari latar belakang masalah itu sendiri. Jadi di latar belakang masalah itu bukan cuma menceritakan fenomena saja, bukan cuma copy paste saja ya, bukan cuma copy paste saja dari karya orang lain misalnya seperti itu ya, tapi penulis sendiri tidak tahu urgensinya apa, masalah yang sebenarnya dihadapi yang menjadi latar belakangnya apa yang ingin penulis jawab dalam penelitian penulis itu. Oke ya, demikianlah pembahasan hari ini tentang apa-apa saja yang harus ada di dalam latar belakang masalah penelitian skripsi hukum. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.